Selamat petang saudara yang kasih Tuhan, Shalom. Puji nama Tuhan, kita boleh ada di rumah Tuhan di hari ini untuk menikmati setiap berkat-berkat yang Tuhan telah sediakan dalam hidup kita. Biar kita juga membuka hati kita untuk terima kebenaran firman. Mari kita mau siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kami boleh rasakan Tuhan. Kami boleh alami Tuhan sampai detik hari ini Tuhan. Dan biarlah kami boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan ketika kami datang Tuhan. Kau menguduskan kami sepenuhnya Tuhan. Kau biarkan kami Tuhan boleh berhadapan secara pribadi dengan Engkau di hadapan tahta kasih karunia-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan malam hari ini Tuhan kami disegarkan kembali oleh hadirat-Mu, oleh pribadi-Mu Tuhan, dan kebenaran firman-Mu Tuhan memerdekakan kami Tuhan. Mari Bapa, Engkau yang kami nanti-nantikan Tuhan, dari pertengahan awal pertengahan hingga akhir ibadah ini Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita bawakan pujian, naikkan syukur. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Katakan, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, Kuduslah,
kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu. Haleluya. Terima kasih ya Bapa, Kau yang termulia, Kau yang terbaik dalam hidup kami ya Tuhan. Mari sembah, ku naikkan syukurku. Haleluya. Yesus Tuhan, we worship You, we worship You. Terima kasih Tuhan, kami sanjung Kau mulia, kami sanjung Kau mulia. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu. We worship You, Lord. We worship You. We thank You, Lord. We thank You, Jesus. Terima kasih Tuhan. Kiara lapa ya rashendara lapa ya rasyo. Oh, hanya Kau yang layak dimuliakan, hanya Kau yang layak dipuji, disembah, ditinggikan, oh Yesus. Kiara lapa ya rasyikere kara lapa ya rashandara. Mari kita sembah Dia, mari kita bersembah Dia. Yang bisa berbahasa roh kita berbahasa. Kiara lapa ya rasyo. Haleluya. Jesus. Kiara lapa ya rashe. Kiara lapa ya rashandara lapa ya rashe. Haleluya. Jesus. Kiara lapa ya rashandara lapa ya rasyo. Kiara la la la. Kiara lapa ya rasyo. We worship You, Lord. We worship You, Jesus. Hallelujah. Open the eyes of our hearts, Lord. Oh, hallelujah. Oh, haleluya. Mari kita mau bangkit berdiri bersama. Kita mau serukan, Yesus Kau mulia. Kami mau sembah Engkau Tuhan, Kau Raja yang mulia. Kiara lapa ya rasyi, kiara lapa ya rasyi. Mulia, katakan, sembah Raja mulia. Bagi Yesus puji, hormat dan kuasa. Mari katakan, mulia agung kerajaan-Mu Tuhan. Oh, dari surga datang untuk segera umat-Nya. Mari sekali lagi katakan, mulia. Mulia
saja kemuliaan Tuhan yang akan datang di awan-awan menjemput kami semua Tuhan. Biarlah kami umat-Mu yang Kau kasih Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan Kau nyatakan kembali isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Yang mau bersukacita dan bersorak-sorai katakan bersama. Amin. Shalom. Ada sukacita pada petang hari ini. Amin. Haleluya. Mari masuk hadiratnya dengan ucapan syukur. Amin. memuji dan memuliakan nama Tuhan lebih lagi. Haleluya. Sebelumnya kita boleh ini menyapa kanan kirinya. Katakan semangat dalam Tuhan. Amin. Yes. Ya, di tengah minggu ini kita mau sediakan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Hatiku siap.
antara segala suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit, kebenaranmu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Tuhan, biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Hatiku siap ya Allah, katakan, ku mau bernyanyi dan bermazmur bagimu. Ku mau bersyukur kepadamu di antara segala suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit, kebenaranmu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Tuhan, biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Sebab kasih setiamu, katakan, kebenaranmu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Tuhan, biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Mari jemaat katakan, sebab kasih setiamu, amin, besar sampai ke langit, kebenaran-Mu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Tuhan, biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit, kebenaran-Mu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Tuhan, biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Oh, oh, katakan, oh, oh, seluruh bumi. Oh, oh, seluruh bumi. Oh, oh, seluruh bumi. Amin. Siapa percaya Tuhan kita dahsyat dan ajaib? Amin. Biar tahun ini menjadi tahun yang baru, di mana kita melupakan yang sudah lalu. Amin. Biasanya kalau tahun baru kita bikin resolusi. Ya. Namun kita mau bersama dengan Tuhan, pasti ada hal-hal yang baru yang akan kita terima. Amin. Haleluya. Lupakan yang telah lalu, mengarah pada tujuan, dengan mata memandang Tuhan Yesus.
sekali saudara yang kasih Tuhan. Amin. Biar kita boleh tetap setia di hadapan Tuhan, mengiring Tuhan, percaya akan janjinya. Amin. Pegang janji Tuhan. Itu yang remanya dari Bapak Gembala minggu kemarin ya. Mari kita mau tetap percaya, bukan karena kekuatan kita, namun karena kita punya Allah yang dahsyat. Amin. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Semua angkat suara, katakan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Katakan. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Mari jemaat angkat suaramu, katakan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Yes Lord. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Mari kita bangkit bersama. Ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku
Kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini. Terima kasih Bapa. Biar seperti pujian yang kami naikkan Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam seluruh kehidupan kami mau janji bahwa kami mau tetap setia untuk mengiring Engkau sampai selama-lamanya. Dan sebab itu ajar kami untuk mengenal Engkau lebih lagi Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami. Karena pengenalan akan Engkau itulah yang membuat kami boleh semakin kuat dalam mengiring Engkau Tuhan sampai akhir hidup kami. Sebab itu berfirmanlah Tuhan buat setiap kami, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami, nyatakan apa yang menjadi isi hati-Mu buat setiap kami Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan di tempat ini. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap menerima firman Tuhan. Mari sama-sama katakan, amin. Silakan duduk saudara. Ya, shalom. Shalom, puji nama Tuhan. Sangat senang bisa ada di tempat ini. Ya, perkenalkan dulu saudara, nama saya David Novandi, saya dari Surabaya. Nah, saya dari gereja GPIA SMCC di Surabaya. Kebetulan saya kenal Pak Gigi, Bu Susan udah sejak youth, jadi berapa puluh tahun yang lalu ya. Dan sampai sekarang puji Tuhan kita bisa sama-sama melayani Tuhan dan senang sekali bisa ada di tempat ini. Hari ini saya akan share tentang kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Iman yang Sejati. Kenapa saya beri judul Iman yang Sejati, saudara? Karena ternyata seiring dengan berjalannya waktu, apalagi sejak pandemi mulai ada di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, saudara. Saya melihat bahwa ada orang-orang yang mengira bahwa dirinya itu sudah beriman, ya. Tetapi nggak banyak yang mulai meninggalkan Tuhan, saudara. Selama masa pandemi ada begitu banyak masalah yang kita hadapi hari-hari ini, saudara. Dan saya percaya bahwa sebetulnya waktu saya mulai renungkan bahwa masalah yang terbesar itu bukan masalah kesehatannya. Itu bukan hanya masalah sekedar masalah ekonominya, karena banyak juga pengusaha-pengusaha yang sharing kepada saya dan bilang bahwa masa pandemi ini masa-masa sulit di dalam bisnis mereka, saudara. Tetapi kemudian saya mulai menyadari begini, bahwa masalah terbesar itu sekali lagi bukan masalah kesehatannya, bukan masalah ekonominya, atau bukan masalah yang lain. Tetapi masalah yang terbesar bagi umat manusia itu adalah pada saat manusia kehilangan kepercayaannya kepada Tuhan. Itu adalah sebuah masalah yang sangat besar. Nah, oleh sebab itu mari malam hari ini kita belajar sama-sama bagaimana kita bisa memiliki iman yang sejati. Kita buka di dalam Roma pasal yang pertama ayat yang ke-17. Kitab Roma pasal yang pertama ayat yang ke-17. Mari kita baca sama-sama ayat ini dengan suara keras. 2, 3. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saudara, firman Tuhan berkata bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Siapa orang benar? Saudara dan saya. Amin. Nah, firman Tuhan berkata orang benar itu akan hidup oleh iman. Dengan kata lain, bahwa orang benar tidak bisa hidup tanpa iman. Artinya kalau seseorang yang menyebut dirinya orang benar, mulai hidup tanpa iman, sebetulnya orang itu sudah gak bisa hidup lagi. Nah, mari sebelumnya kita belajar dulu tentang apa sih arti dari iman, saudara. Banyak orang berkata bahwa iman itu berarti percaya kepada Tuhan. Itu enggak salah, saudara. Tetapi itu belum sepenuhnya benar. Ya. Ada sebuah ilustrasi yang saya mau coba sampaikan kepada saudara, yang menggambarkan bagaimana iman itu sebetulnya. Suatu kali ada seseorang ahli akrobat yang mau melintasi air terjun Niagara. Jadi itu air terjun yang besar di Amerika. Dan waktu itu dia berjalan melintasi sebuah tali dengan
tongkat untuk sebagai penyeimbang. Kemudian dia menyeberang, singkat cerita dia berhasil menyeberang dari titik yang satu ke titik seberang. Dan pada saat setelah selesai dia menyeberang, dia bertanya kepada penonton, apakah saudara percaya bahwa saya bisa menyeberang kembali ke titik semula? Penontonnya bilang begini, percaya. Wah, semangat, percaya karena udah lihat buktinya. Tetapi kemudian si ahli akrobat ini bilang begini, kalau saudara percaya, adakah di antara saudara yang mau naik ke pundak saya untuk saya bawa ke seberang? Wah, langsung hening. Ya, yang tadinya teriak paling kenceng, bilang percaya, mulai berdoa, Tuhan lalukan cawan ini daripadaku. Ya, nggak mau takut ditunjuk, saudara. Nah, tiba-tiba ada seorang anak yang bilang ini, saya mau. Ya, saya mau. Dan kemudian anak itu singkat cerita naik ke pundak si ahli akrobat itu dan berhasil menyeberang. Selidik punya selidik, itu anaknya siapa saudara? Anaknya si ahli akrobat itu. Ya. Waktu saya baca ilustrasi ini ilustrasi yang sudah lama saudara. Waktu saya baca ilustrasi ini saya mendapatkan sebuah pesan penting. Bahwa ada sebuah perbedaan, bahwa bukan hanya sekedar iman itu bukan hanya sekedar percaya kepada Tuhan. Karena Alkitab berkata di kitab Yakobus, kamu percaya kepada Tuhan, iblis juga percaya. Bahkan gemetar. Tetapi apa sih iman itu saudara? Iman itu bukan hanya percaya kepada Tuhan, tetapi mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Banyak orang hanya sekedar percaya kepada Tuhan. Tapi untuk mempercayakan hidupnya pada Tuhan belum tentu mudah. Sebagai contoh, berapa banyak di antara saudara yang masih takut dan khawatir? Ya nggak usah angkat tangan ya, ya malu mungkin. Ya, sebagai contoh itu saudara, kalau masih ada ketakutan dan kekhawatiran dalam kehidupan kita, sebetulnya itu sebuah tanda bahwa kita tidak sedang mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Tahukah saudara bahwa takut dan khawatir itu adalah sebuah tanda, sebuah alarm. Bahwa kita lebih percaya kepada kondisi yang kita takutkan dan kita khawatirkan daripada siapa Tuhan yang kita sembah. Makanya saya kemudian mulai merenungkan bahwa iman bukan hanya sekedar percaya sama Tuhan. Tapi iman itu adalah pada saat ini saya percayakan seluruh hidup saya kepada Tuhan. Dan saat saya percaya bahwa saya punya iman percaya itu dasarnya cukup dua. Saya mau tanya lagi saudara, berapa banyak di antara saudara yang percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kasih? Bisa angkat tangan. Amin. Percaya bahwa dia mengasihi saudara? Amin. Berapa banyak di antara saudara yang percaya bahwa Tuhan kita maha kuasa? Amin. Dua dasar itu saja menurut saya cukup. Tetapi sekali lagi kenapa kita masih takut dan khawatir? Adalah kita lebih memilih untuk mempercayai kondisi yang kita sedang alami atau yang akan kita alami lebih daripada siapa pribadi Tuhan yang kita sembah. Makanya saya tadi kasih judul iman yang sejati. Iman yang sejati bukan hanya percaya pada Tuhan dalam kondisi yang baik. Iman yang sejati itu adalah sikap untuk mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Walaupun sekalipun dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Nah mari kita lihat lebih dalam lagi tentang iman saudara. Di Alkitab saudara, iman itu dibuktikan dalam dua sisi. Iman ini harus ada dua hal ini. Yaitu iman dalam perkataan dan iman dalam perbuatan. Mari kita belajar sama-sama di iman dalam perkataan dulu. Ya, saudara ya. Iman itu dibuktikan dalam perkataan kita. Saudara mau tahu iman seseorang? Coba dengarkan perkataannya. Apa perkataannya tentang kehidupannya? Bagaimana cara dia berkata-kata? Itu kelihatan bagaimana imannya. 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-13. Mari kita lihat. 2 Korintus pasal yang keempat.
ayat 13, kita baca sama-sama. Saya akan ajak saudara terus untuk membaca, karena saya percaya bahwa iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan, makanya kita harus sering baca ya. Kita baca sekali lagi, 2, 3. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, sebab itu kami juga berkata-kata. Jadi kalau tanda dari orang itu percaya atau beriman adalah lewat perkataannya, saudara. Saya akan coba tunjukkan beberapa kebenaran yang sangat luar biasa. Coba di dalam Roma pasal yang ke-10, ayat yang ke-8 sampai ke-9. Roma 10, ayat 8 sampai 9. Oke, kita baca ya. 2, 3. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Apa maksudnya, saudara? Maksudnya adalah begini, perkara keselamatan, ya, perkara yang sangat esensial, yang sangat dasar, yang sangat kita butuhkan. Manusia itu cari selamat. Ya. Kenapa manusia itu punya agama? Karena manusia itu nggak mau mati masuk neraka. Ya. Nah, untuk perkara keselamatan, firman Tuhan berkata, kalau engkau mengaku dengan mulutmu dan percaya dalam hatimu. Artinya begini, saudara. Kalau untuk perkara keselamatan aja, mulut ini juga tetap harus mengaku. Apalagi yang lain, saudara. Mari kita baca ayat berikutnya. Coba kita lihat Bilangan 14 ayat 28. Saudara, ini adalah sebuah kebenaran yang waktu saya temukan, wow, saya merasa begini. Wah, Tuhan itu dahsyat sekali. Tuhan itu kalau berfirman itu dia gak akan tarik kembali. Dan harusnya kalau kita lakukan firman Tuhan, pasti ada semua kebaikan demi kebaikan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Coba kita lihat Bilangan 14 ayat 28. Saya bacakan buat saudara yang ini. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan. Bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Ini yang berkata-kata siapa, saudara? Tuhan. Tuhan bilang begini, seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Jadi saudara, saya mempelajari. Saudara percaya nggak saudara itu lebih berkuasa dari iblis? Amin. Iblis itu harusnya nggak ada apa-apanya. Tetapi apa yang kenapa iblis itu kelihatan lebih berkuasa dari kita? Buktinya banyak orang itu takut setan. Ya, saya cuma ini bercandanya, saudara, guyonannya. Kenapa kita itu gampang takut sama setan? Karena setan main film di mana-mana. Ya, jadi dia bisa promosi bahwa dia itu seram, dia itu menakutkan, dia itu punya kuasa. Bahkan kalau film setan zaman sekarang, orang itu kalau zaman dulu kan dikasih tanda salib gitu, kabur ya saudara ya. Sekarang enggak kan, setan-setan zaman sekarang di film itu. Memang benar sebetulnya, saudara. Setan tuh enggak takut sama tanda salib. Setan itu takut dengan iman yang ada di dalam diri saudara. Saudara bawa tanda salib tapi lari begini ya. Dalam nama Yesus aku tengking, kalau kamu gak pergi aku yang pergi. Begitu saudara ya. Ya jelas dia gak takut. Tetapi apa yang membuat setan itu kelihatannya powerful? Karena setan tahu firman Tuhan. Setan itu gak akan bisa berbuat apa-apa dengan dalam diri kita, saudara. Sebelum kita mengatakannya. Dia tunggu, dia buat masalah terjadi dalam hidup kita. Dia tunggu kata-kata kita sampai kita bilang gini, aduh udah ini gak mungkin lah. Aduh saya udah gak sanggup lagi. Pada saat itu setan bilang, amin. Terjadilah
sesuai perkataanmu. Karena Tuhan bilang begini, seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Saudara. Jadi setan izinkan buat masalah terjadi dalam hidup saudara, dia tunggu saudara mengeluh, dia tunggu saudara itu menyalahkan Tuhan, dia tunggu saudara berkata-kata negatif di dalam dirimu, dan akhirnya itu yang terjadi di dalam diri kita. Bukan karena setannya yang berkuasa, tapi karena mulut kita ini berkuasa. Jadi saudara, waktu saya menyadari kebenaran ini, saya belajar satu hal, hati-hati dalam perkataan kita. Ayat berikutnya saudara, saya akan tunjukkan beberapa ayat. Siapa yang mau masa depannya baik, bisa main tangan-tangan saudara. Ini mumpung masih tahun baru ya. Kita mau Tuhan tahun 2023, tahun yang luar biasa buat saya. Sekalipun resesi dikatakan ya saudara, menurut prediksi, tahun ini resesi dunia. Ya. Tapi saya percaya, mungkin resesinya bisa terjadi, tapi anak-anak Tuhan akan tetap berada di dalam perlindungannya. Amin. Nah, oleh sebab itu kalau saudara mau lihat hari yang baik, coba kita lihat 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-10. 1 Petrus 3, ayat yang ke-10. Oke, nah yang kali ini kita baca sama-sama. 2, 3. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jadi kalau engkau ingin lihat hari yang baik ke depan, apa yang harus dilakukan? Kita harus jaga lidah kita dari terhadap ucapan yang menipu. Tahun depan gelap, resesi, bakalan masa yang sukar. Oke, itu mungkin bisa terjadi. Tapi kalau kita tetap percaya bahwa Tuhan yang kita sembah itu berdaulat atas hidup kita akan bisa melewati. Bukan masa sukarnya enggak ada, tapi kita bisa melewati masa sukar itu bersama dengan Tuhan. Ada sebuah ayat lagi di Amsal yang menggambarkan kenapa apa yang kita perkatakan itu bisa terjadi. Amsal pasal yang ke-18 ayat 21. Ini ayat yang powerful yang mungkin kita harusnya sudah pernah tahu. Amsal 18 ayat 21. Oke, nah ini saudara. Kita baca ya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Saudara bayangkan hidup dan mati. Ini perkara penting. Dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Saya suka ayat ini bilang bukan siapa suka mengatakannya. Tetapi ayat ini bilang siapa suka menggemakannya. Saudara tahu gema? Kalau saya bilang haleluya, atau gemanya muncul, amin gitu. Apakah begitu? Enggak, kalau saya bilang haleluya, gemanya nanti haleluya. Itu artinya menggemakan. Apa yang kita katakan akan kembali lagi kepada kita. Kenapa Amsal bilang menggemakannya? Karena perkataan kita itu menggaung kembali, menggema kembali ke dalam diri kita. Jadi hati-hati. Saya juga teringat hati-hati buat saudara yang juga punya anak. Ya, kadang-kadang kalau kita lagi marah, kita lagi lihat anak kita nakal, kita itu seringkali punya kata-kata yang kurang baik. Kita harus hati-hati. Kalau apa yang kita gemakan, apa yang kita katakan, itu akan kembali lagi kepada kita. Tetapi begini saudara, sebenarnya apa yang kita katakan atau yang kita keluarkan dari mulut kita, itu berasal dari seberapa dalam kepercayaanmu dan imanmu kepada Tuhan. Oleh sebab itu yang harus kita bangun hari-hari ini adalah pengenalan akan Tuhan yang kuat.
iman yang kuat kepada Tuhan. Bukan yang lain. Saudara. Karena yang keluar dari kata-kata kita itu sebetulnya berasal dari pengenalan kita. Dari kepercayaan, dari apa yang kita percayai di dalam diri kita. Anak saya yang pertama itu autis, saudara. Pada waktu saya berdoa untuk anak saya yang pertama, saya berdoa bahwa saya ingin anak saya perempuan. Saya udah bosan ngeliat laki-laki, maksud saya anak adik saya 3 laki-laki semua, saudara ya. Udah kelihatan di rumah itu laki-laki semua kecuali mama saya. Saudara. Saya berdoa supaya anak saya perempuan dan anak saya perempuan lahir. Dan tiba-tiba dokter vonis anak saya autis. Di awal-awal tuh saya nggak terima, saudara, sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan kenapa Tuhan izinkan terjadi? Dan kemudian biasa saya pakai alasan gini, saya udah melayani Tuhan, ya. Kan saya udah melayani Tuhan, kenapa Tuhan sesuatu yang kelihatannya buruk terjadi dalam diri saya? Saya hampir mau berhenti melayani Tuhan, saya jujur sama saudara. Ya. Tetapi pada saat itu, saudara, tiba-tiba saya teringat. Waktu saya masih muda, saudara. Saya janji sama Tuhan pada waktu Tuhan panggil saya pelayanan sepenuh waktu. Saya bukan lulusan teologi ya waktu itu. Saya lulusan teknik manufaktur. Ya, jauh sekali dari kependetaan ya. Tapi kemudian tiba-tiba ada seorang nabi datang ke gereja pada waktu itu. Saya ingat di Betani Manyar. Tiba-tiba dia bilang begini dari mimbar, yang namanya David, Tuhan mau bicara kepada dia. Dari mimbar, saudara. Saya toleh, yang namanya David itu cukup pasaran di tempat saya waktu itu ya. Ada 5 nama David pada. Jadi saya toleh karena saya nggak merasa Tuhan lagi bicara sama saya. Saya lihat nih David yang ini kali ya. Oh, terus saya lihat lagi David yang ini kali. Nah terus pembicaraannya itu ngomong gini, ya itu kamu yang toleh itu ya. Itu dari Amerika saudara, dia nggak kenal saya ya. Nah itu yang kamu yang toleh ya, Tuhan bicara pada kamu bahwa kamu akan melayani Tuhan sepenuh waktu. Langsung gitu saudara. Dan pada waktu itu saya menangis dan saya janji sama Tuhan di dalam Roma pasal yang ke-8. Saya janji sama Tuhan gini. Orang itu kalau dilawat Tuhan suka kilaf ya, janjinya suka yang muluk-muluk saudara ya. Begitu kenyataan dialami itu suka lupa jadinya. Saya bilang gini, Tuhan gak akan ada yang bisa memisahkan saya dari kasih Kristus. Entah penderitaan, entah ketelanjangan, entah bahaya pedang. Gak akan ada yang bisa memisahkan dari kasih Kristus. Pada waktu saya dapat kabar anak saya begitu saudara. Saya mau memutuskan hampir berhenti pelayanan, tiba-tiba kayak Roh Kudus ingatkan lagi, ingat apa janjimu waktu itu? Saya bilang, gak ada yang bisa pisahkan saya dari kasih Kristus. Dan saya bertobat kembali malam hari itu. Terus saya bingung tapi kan masa depannya gimana? Anak saya itu termasuk autis yang sangat berat saudara. Bisa tidur, bisa nggak tidur semalam. Ya, bisa kalau lagi marah bisa cakar, gigit semua tuh tenaganya kuat. Ini saya bawa di pastori supaya jalan-jalan nggak bosen saudara ya. Lagi ada di pastori sama istri saya. Nah, waktu saya mikir gini, ini masa depannya gimana Tuhan, terus apa yang Tuhan mau bicara itu apa sih? Anak saya ini gak terlalu bisa berkomunikasi saudara, tapi pinter kalau dengar lagu gitu cepat hafal. Ya. Suatu kali akhirnya saya mendapatkan ada beberapa kali Tuhan bicara itu lewat anak saya. Istri saya seorang, dia bekerja di salah satu perusahaan. Suatu kali ada urusan dengan instansi pemerintahan. Waktu ada urusan dengan instansi pemerintahan, kemudian tiba-tiba karena ada kesalahan, ada peraturan baru, perusahaannya kena dendanya 2 miliar. Ya. Dendanya 2 miliar dan istri saya itu orang yang bertanggung jawab atas proyek itu, saudara. Jadi perusahaannya bilang, kamu mau gak mau harus ganti. 2 miliar itu dari mana saya bilang. Kami bingung saudara. Kami bingung di tengah-tengah kebingungan itu saudara. Kemudian saya datang ke teman saya bekerja di instansi pemerintahan itu. Teman saya bilang gini, wah kalau pengurangan denda itu susah. Penghapusan denda gak mungkin, gak pernah terjadi. Ya. Mendingan terima aja dendanya, kalau kita ajukan tuh kadang-kadang kalau saudara ajukan itu kadang-kadang dendanya bisa nambah lagi. Wah kita dengar kabar gitu tambah bingung saudara. Tetapi saya ingat, saudara,
Suatu malam saya lagi ada pelayanan di Bali, istri saya telepon. Nama anak saya Olivia, panggilannya Via. Dia bilang, Fit, Via ini aneh. Tiba-tiba dia minta lagu. Dia seneng nyanyi, saudara. Tiba-tiba dia minta lagu, lagunya gini. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Terus saya bilang, ya kan gak aneh, dia kadang suka lagu apa, dia nyanyiin terus berulang-ulang, saudara. Tapi istri saya bilang gini, dia cuma minta endingnya aja. Jadi istri saya nyanyi, ku tenang sebab kau Allahku. Dan istri saya bilang begini, lebih dari 50 kali. Begitu istri saya selesai nyanyi, mulutnya istri saya ditepuk-tepuk bilang ini, minta ku tenang, minta ku tenang. Nyanyi lagi istri saya, ku tenang sebab kau Allahku. Lebih dari 50 kali. Dan abis itu istri saya telepon saya. Tiba-tiba waktu ditelepon, saya teringat ayat di dalam Yesaya 30 ayat 15. Makanya saudara harus rajin-rajin baca firman, biar kalau ada peristiwa tertentu nyantol ya saudara. Yesaya 30 ayat 15, firman Tuhan bilang begini, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. 2 minggu itu kami bingung, uang dari mana 2M. Kami usaha, kami gak menemukan hasil yang baik. Kemudian saya ingat ayat ini, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Lagu itu bilang, ku tenang sebab kau Allahku. Karena apa yang membuat kita tenang bukan karena kita gak punya masalah. Yang membuat kita tenang adalah kita tahu tuh kita punya Tuhan yang berkuasa. Kita punya Tuhan yang sangat mengasihi kita. Malam hari itu ditelepon, saya bilang gini, besok masalahmu selesai. Tuhan bicara lewat anak kita. Selesai teleponnya ditutup, gantian saya yang bingung saudara. Beneran gak ya besok selesai masalahnya ya saudara ya. Jangan-jangan ini cuma hanya euforia gitu ya saudara. Besok pagi istri saya datang ke kantor. Dia dapat telepon dari instansi pemerintahan itu. Dan orang itu bilang begini. Bu maaf ini karena peraturan baru. Kami menyadari ini peraturan yang baru. Mungkin ibu belum menyadari itu. Maka kami putuskan kami hapuskan semua denda yang ada di perusahaan ibu. Mujizatnya tapi gak berhenti di situ buat saya. Mujizatnya adalah begini. Mulai malam hari itu sampai saat ini saudara, udah 6 tahun peristiwa itu terjadi. Anak saya gak pernah minta lagu itu lagi. Hanya malam itu anak saya yang kelihatannya gak bisa apa-apa mengajarkan kepada saya dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Iman kita itu bukan berdasarkan apa yang kita hadapi. Bukan karena kita gak punya masalah sehingga kita punya iman yang besar. Tetapi kalau kita kenal siapa Tuhan kita, maka harusnya gak ada ketakutan dan kekhawatiran dalam hidup kita. Amin saudara. Yang kedua iman dalam perbuatan. Saya sampai jam berapa ini saudara? Saya kalau pegang mic suka kilaf loh, bisa 5 jam gitu ya saudara. Ya. Yang kedua iman dalam perbuatan. Yakobus pasal yang kedua, saudara baca ayatnya di rumah. Itu berkata mengajarkan kepada kita bahwa iman itu harus ada perbuatannya. Orang gak akan bisa dikatakan beriman kalau gak ada perbuatannya saudara. Ya. Dan kadang-kadang Tuhan izinkan untuk saudara diajarkan untuk melangkah dulu sebelum melihat sesuatu. Ya. Tuhan mau lihat iman kita itu sebesar apa. Saudara. Makanya iman itu sama ketaatan itu sangat berhubungan erat. Saudara, ya. Saudara berapa banyak yang mau mujizat? Amin. Saya mau kasih tahu saudara bahwa gak akan ada mujizat tanpa ketaatan. Ya. Tanpa perbuatan. Alkitab sangat mencatat. Saudara gak akan ada peristiwa air jadi anggur. Kalau gak ada orang yang taat mendengar perintah Yesus. Yang waktu itu Yesus belum jadi apa-apa.
Waktu itu Yesus hanya dikenal sebagai anaknya Yusuf tukang kayu. Yesus belum pernah buat mujizat sekalipun. Mujizat pertama kali yang Yesus buat adalah di Kana, di pernikahan itu. Saudara bayangkan kalau saudara jadi petugas pesta, tiba-tiba ada anak tukang kayu, mending anak tukang anggur ya, masih ahli ya. Anak tukang kayu ngajarin saudara bilang gini, anggurnya habis. Yang disuruh adalah tuangkan air ke dalam tempayan, nggak ada hubungannya. Saya mikir saudara, itu kalau saya jadi orang tukang yang nyendok itu, ini nggak ada hubungannya saudara. Tetapi mereka itu nurut apa yang Maria katakan. Maria bilang gini, apa saja yang kau suruh, yang anakku suruh lakukan, lakukan saja. Dan hebatnya kok ya mau lakukan saudara. Bukan hanya peristiwa nuang air ke dalam tempayan masih oke lah. Tetapi yang kedua, tuangkan air, cedoklah air itu bawa ke pemimpin pesta. Saya bayangin mungkin waktu itu petugas-petugasnya itu buang undi siapa yang bawa ke petugas pesta, ya kan? Ya kalau airnya memang benar berubah jadi anggur, orang dimintanya anggur, itu jelas-jelas itu air di situ. Tetapi ada orang yang mau cedok air itu, bawa ke pemimpin pesta. Nggak akan ada mujizat tanpa ketaatan. Ketaatan itu adalah sebetulnya tanda dari imanmu kepada Tuhan. Kadang-kadang kita bilang gini, taat itu susah ya. Gampang kalau saudara punya iman sama Tuhan. Kalau saudara punya iman sama Tuhan, saudara pasti taat. Taat itu susah kalau kita nggak kenal siapa Tuhan kita. Makanya firman Tuhan berkata iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati, saudara. Karena iman itu harus diwujudkan dalam perbuatan kita. Kadang-kadang Tuhan suruh kita melangkah sesuatu, tapi itu kadang berat buat kita. Makanya kita gak melangkah, makanya mujizat gak terjadi. Saya ingat waktu awal mau menikah, saudara. Ada sebuah peristiwa yang sangat membekas buat saya. Waktu saya mau menikah, kira-kira besoknya kami harus bayar uang muka catering. Ya. Besok kami harus bawa uang muka catering. Terus kebetulan istri saya itu waktu itu mamanya itu buka kos-kosan, saudara. Enggak banyak, cuma 3 orang aja ya. Supaya enggak sepi buka kos-kosan. Nah tiba-tiba salah satu dari anak kos itu sakit pendarahan. Sakit pendarahan hebat, gak berhenti-berhenti. Kemudian akhirnya kami bawa ke rumah sakit. Saya dan calon istri saya waktu itu bawa ke rumah sakit. Sambil duduk, tiba-tiba Roh Kudus bilang begini, kasihin uang semuanya buat bantu orang itu. Zaman dulu saya nggak punya kartu kredit, ya, nggak punya tabungan yang banyak. Saya sengaja ambil uang itu sebetulnya memang buat bayar catering besok paginya. Ya, saya harus bayar secara cash. Duduk sambil mikir. Biasanya kalau yang diperintah Tuhan itu agak bertentangan gitu kan kita banyak mengujinya ya saudara ya. Ya, saya bilang masa sih ini cuma perasaan aja. Saya duduk diam terus. Terus akhirnya calon istri saya waktu itu lewat. Kenapa kamu kok diem aja? Kok tadi kayaknya aku rasa Tuhan suruh aku tuh kasih uang ke temanmu ini ya. Semuanya. Padahal besok kita harus bayar catering. Kok ya istri saya tiba-tiba bilangnya gini saudara. Kalau emang itu Tuhan suruh, kasih aja. Nyesel saya nanya istri saya waktu itu ya saudara ya. Kok malah diteguhkan gitu saudara. Akhirnya ya udah. Tapi perasaan saya gak enak, gelisah banget saudara. Dan akhirnya saya kasih. Begitu saya kasih itu plong langsung. Begitu plong selesai saya pulang. Saya ingat waktu itu kan saya naik sepeda motor saya bilang. Karena ini saya udah bener-bener secara nyata disuruh kasih uang semuanya. Bener-bener gak tersisa uang saya saudara. Jadi saya bilang istri saya coba pinjam 10.000 dulu deh. Buat jaga-jaga di jalan kalau ada ban bocor ya saudara ya. Saya naik motor pulang. Sampai di rumah. Tiba-tiba ada saudara sepupu saya telepon. Kami belum pernah ketemu lagi setelah 7 tahun karena dia pindah ke Australia. Saudara. Dan dia telepon saya, Fit, dengar-dengar kamu mau nikah ya? Iya, tahu dari mana? Ya mama kan, itu saudara sepupu saya, jadi tante saya. Mama yang cerita, berarti benar. Apanya yang benar? Saya bilang gitu. Waktu tadi saya berdoa, Tuhan suruh kasih saya itu kasih kamu.
Saya menikah Februari waktu itu. Itu peristiwanya di bulan Desember. Dia bilang, Tuhan suruh kasih saya kasih kamu. Uang gaji, uang komisi saya bulan Oktober, November, Desember ke kamu. Saya diam, saudara. Dan uang yang ditaruh, yang dikasih, 3,5 kali lipat lebih banyak dari apa yang saya tabur. Saya bukan hanya melunasi DP cateringnya, tapi saya bisa lunasin seluruh cateringnya, saudara. Ya. Pada waktu itu kami sebetulnya nggak bermaksud mau besar, saudara. Tapi pada waktu kami menikah, saya kebetulan youth pastor di Betani. Ya. Ada satu nggak diundang nanti ngamuk, saudara. Jadi akhirnya undangan saya itu 1.200 orang. Ya. Jadi itu karena mikir ini nggak diundang nanti ngamuk, ini nggak diundang nanti ngamuk gitu, saudara. Dan puji Tuhan semuanya tercukupi. Tapi saya belajar satu hal itu. Nggak ada mujizat tanpa ketaatan. Ya. Dan ketaatan itu dasarnya dari iman. Saya percaya bahwa Roh Kudus bilang sama saya suruh kasih. Dan kelihatannya berat kan. Saya nggak ngerti besok saya harus bayar apa. Tuhan ajarkan malam hari itu. Makanya iman tanpa perbuatan mati. Dengan cepat, saudara, kenapa orang itu gagal beriman? Ya. Kenapa kita kadang-kadang bisa punya iman, kadang-kadang kita kehilangan iman? Kenapa, saudara? Di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. 2, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Yang pertama, kenapa orang gagal beriman adalah salah fokus. Ibrani 2 ayat 2 berkata, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Nah, Ibrani 12 ayat 1 ada hal-hal yang bisa merintangi kita, yang mengalihkan kita. Coba kita lihat Ibrani 12 ayat 1. Firman Tuhan berkata gini, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Apa yang merintangi kita? Beban dan dosa. Caranya gimana? Caranya marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Kenapa kita gagal beriman? Salah fokus. Ada 2 kesalahan fokus yang kita lakukan. Yang pertama adalah kita lebih fokus kepada masalah kita daripada fokus kepada Tuhannya. Pada waktu peristiwa Petrus berjalan di atas air, ya, Yesus kan bilang ini. Yesus bilang, Petrus ini. Terus Petrus bilang, Tuhan kalau itu engkau, suruhlah aku berjalan di atas air. Terus dipanggil Yesus kan. Terus Petrus bisa kan berjalan di atas air, saudara? Tetapi apa yang membuat Petrus tenggelam? Yang membuat Petrus tenggelam itu firman Tuhan bilang begini. Ketika dirasakan angin mulai semakin kencang, gelombang mulai semakin tinggi, maka takutlah Petrus. Yang membuat Petrus tenggelam adalah karena dia fokus sama badainya, nggak lihat lagi siapa Tuhannya. Salah fokus. Waktu dia jalan di atas air, dia lihat Yesus. Dia bisa jalan, saudara. Terus ada yang menghalangi fokusnya Petrus kepada Tuhan. Apa itu? Masalah-masalah, ya, beban-beban, dosa-dosa. Sehingga akhirnya maka tenggelam Petrus. Kemudian Yesus bilang gini, hai engkau yang kurang percaya. Bangun.
Petrus untung bilang ini, Tuhan tolong aku, balik lagi fokusnya. Untung dia untung masih sempat ngomong, saudara, nggak keburu tenggelam ya saudara ya. Udah tenggelam kan ngomong blub 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 gitu, nggak bisa ngomong Tuhan tolonglah aku. Ya. Untung dia masih sempat ngomong. Dia kembali lagi, begitu ada masalah dia kembali lagi fokus kepada Tuhan. Salah fokus, tapi ada fokus yang kedua yang kadang-kadang membuat orang Kristen gagal beriman. Coba kita lihat Ibrani 11 ayat 33. Sebentar lagi saya selesai. Ibrani 11 ayat 23. Ayat 33, betul. Yang karena iman, ini karena iman saudara ya, telah menaklukkan kerajaan-kerajaan. Ini karena iman mereka telah menaklukkan kerajaan-kerajaan. Mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup singa-singa. Sampai sini dulu. Itu ada 4 hal ya. Ada yang bisa menaklukkan kerajaan karena iman mereka. Ada yang mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa. Kira-kira apa yang mau kita peroleh, saudara? Kebanyakan, apa saudara? Mau yang mana kalau disuruh milih salah satu? Oh mau 4-4-nya, oh, jangan serakah ya. Apa? Memperoleh apa yang dijanjikan kan biasanya. Kita kalau doa sering klaim Tuhan, Tuhan kau berjanji begini gitu. Tapi ada satu yang agak nyeleneh waktu saya tanya. Saya milih yang menutup mulut singa-singa. Kenapa? Di rumah ada mulut singa yang perlu ditutup Pak gitu ya. Mulut istri saya gitu. Ya. Nah, tapi aneh saudara. Di ayat yang ke-38 dari Ibrani pasal 11 ayat 33. Kalau ini kan semua mau. Oh karena saya punya iman, maka saya memperoleh apa yang dijanjikan. Ayat 38. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan dalam gua-gua dan celah-celah gunung. 39. Ayat 39. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan. Apakah mereka kurang iman? Enggak. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Ini penting sekali saudara, ada banyak orang Kristen hancur imannya. Karena apa yang mereka doakan kayaknya gak terjawab. Ya. Saya sering kali tergoda untuk gitu saudara. Anak saya udah umur 16 tahun, kelihatannya gak terlalu ada perubahan. Dan kalau saya berpikir yang salah, saya mikir begini, loh Tuhan harusnya setiap doa saya itu Tuhan jawab loh. Tapi saya belajar dari ayat ini, ayat 40. Iman itu bukan hanya sekedar percaya bahwa apa yang Tuhan janjikan terjadi dalam hidupmu. Ayat 40. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada sempurnaan. Sehingga walaupun mereka kelihatannya doa-doa gak terjawab. Tapi satu hal yang mereka percaya, bahwa Tuhan telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Kelihatannya doa kita gak terjawab. Tapi justru iman itu di situ. Iman itu seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Yang berkata, sekalipun Tuhan yang kami sembah tidak menolong kami akan tetap menyembah Tuhan. Sekarang orang Kristen doa gak dijawab, gak Tuhan-Tuhanan. Ya, ngambek sama Tuhan. Salah saudara, rugi ngambek sama Tuhan itu. Karena belum tentu apa yang kita doakan memang mungkin kita dapatkan. Tapi iman itu begini loh, percaya Tuhan itu tahu yang terbaik dalam kehidupan kita. Tuhan itu paling tahu. Kalau sakitmu belum sembuh, Tuhan tahu. Itu mungkin yang terbaik bagi kita. Ya. Jadi jangan, saya pakai kata ini, jangan suuson sama Tuhan ya saudara ya. Curiga sama Tuhan, Tuhan kok kayaknya maunya merancangkan sesuatu yang buruk. Saya belajar bahwa iman itu bukan hanya memperoleh apa yang dijanjikan. Iman itu percaya bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan merancangkan kebaikan bagi kita. Sekalipun kelihatannya itu tidak baik bagi kita. Roma 8 ayat 28 ayat terakhir
Firman Tuhan berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam sebagian keadaan, dalam segala sesuatu, artinya segala sesuatu. Saudara, di dalam bahasa Inggrisnya saya suka, in every detail of our life. Di dalam setiap detil dari kehidupanmu. Kemarin saya baru pulang pelayanan dari Bandung, saudara. Ada hal-hal yang mengharukan, ada sepasang suami istri cerita kesaksian pada saat saya dijemput untuk pelayanan. Dia cerita, Tuhan itu kadang-kadang luar biasa ya Pak ya. Kadang-kadang itu hal-hal kecil itu aja Tuhan perhatikan. Pernah suatu kali istri saya itu lagi ngidam buah ya. Kepingin buah, yang buah itu lagi gak musim. Jadi tiba-tiba ada temennya datang dari luar kota, datang ke rumahnya bawa buah itu, saudara. Dan orang itu cerita sambil nangis, Tuhan itu tahu ya setiap hal detil yang kita butuhkan kelihatannya remeh. Ya. Saya percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan. Yang Tuhan kerjakan selalu mendatangkan kebaikan, amin. Tetapi bagi siapa? Bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Orang yang mengasihi Tuhan itu tahu bahwa Tuhan gak pernah rancangkan yang jahat dalam kehidupan kita. Dia tetap percaya, seperti lagu yang tadi kita nyanyikan, dia tetap setia sampai akhirnya. Mari saudara, saya mengajak saudara, mari kita punya iman yang sejati. Yang kita bisa berkata, apapun yang terjadi, aku tetap percaya kepadamu. Aku percaya bahwa segala sesuatu pasti mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat malam hari ini Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Pimpin kami, ajar kami untuk kami boleh memiliki iman yang sejati Tuhan. Iman yang tetap percaya bahwa apapun yang terjadi, Tuhan berdaulat atas seluruh kehidupan kami. Apapun yang terjadi, Tuhan mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Dan apapun yang terjadi Tuhan, kami mau tetap setia kepadamu. Kami berdoa buat setiap anak-anakmu yang ada di tempat ini Tuhan. Apapun yang mereka sedang alami hari-hari ini. Biar kami boleh kedapatan bahwa kami memiliki iman percaya sepenuhnya kepada Engkau Tuhan. Malam hari ini apapun masalah yang kami hadapi, kami menyerahkannya di bawah kaki Tuhan yang kuat. Karena kami percaya Tuhan, Engkau yang berkuasa atas seluruh kehidupan kami. Mujizat boleh terjadi di dalam seluruh kehidupan kami. Pemulihan boleh terjadi di dalam kehidupan kami. Karena kami percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Sebab itu malam hari ini sebelum kita selesai, mari kita bawa doa kita kepada Tuhan. Apapun yang saudara lagi alami, malam hari ini kita ambil waktu untuk kita berdoa sebentar kepada Tuhan. Dengan iman, bahwa percaya bahwa kita telah menerimanya. Percaya bahwa Tuhan merancangkan yang terbaik buat kehidupan kita. Mari mulai berdoa saudara, tidak ada satupun yang diam. Tuhan, Kau mendengar setiap doa kami. Engkau mendengar setiap seruan, setiap perkataan kami. Karena kami percaya Engkau bukan Tuhan yang jauh. Engkau Tuhan yang dekat. Engkau Tuhan yang berdaulat atas seluruh kehidupan kami. Dan sebab itu hamba-Mu berkata, berdoa. Dengar setiap doa kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, anak-anak-Mu datang di sini dengan sebuah kerinduan bahwa pemulihan boleh terjadi di dalam seluruh kehidupan mereka. Bahwa Tuhan Engkau bekerja, berkarya di dalam seluruh kehidupan mereka. Dan kami akan melihat perbuatan-perbuatan-Mu yang baik. Kami akan melihat kebaikan dan kemurahan mengikut kami seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan. Urapi setiap doa-Mu, doa-doa anak-anak-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami bersyukur, kami menyerahkan Tuhan jemaat di tempat ini ke dalam tangan-Mu. Adalah jemaat-jemaat yang memiliki iman yang sejati di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saya serahkan.
Ojo lali. Haleluya. Kademen kabeh ya. Yang datang untung besar. Yang tidak datang jembo ya. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita mendapatkan pencerahan melalui pemberitaan firman Tuhan yang disertai dengan kesaksian hidup pribadi hambanya dan keluarga, maka dari sini kita harus yakin seberapa kemahakuasaan Allah, seberapa kasih Tuhan, dan seberapa keyakinan yang kita miliki untuk mensejajarkan dengan maksud dan tujuan atas hidup kita. Saya pernah menyampaikan tentang Mazmur 106, masih ingat? Umat Israel itu gampang lali. Padahal mujizat pernah dialami, kuasa Tuhan dinyatakan dan disaksikan oleh mata kepala sendiri. Tapi ternyata ketika mereka berjalan di padang gurun, mereka lupa tentang kemahakuasaan Allah, tentang kasih Tuhan. Maka melalui kesempatan ini saya ingin mengajak, ojo lali. Tuhan itu tetap setia. Ojo lali. Tuhan itu setia. Belas kasih Tuhan tak pernah berubah. Tak ada alasan untuk menyerah. Hati yang hancur, Tuhan pakai. Kita ulang lagi ya. Lali. Tuhan itu setia. Belas kasih Tuhan tak pernah berubah. Tak ada alasan untuk menyerah. Hati yang hancur, Tuhan pakai. Mari kita angkat tangan kita berseru. Berikan ku hati seperti Hana yang bertahan di dalam air mata. Tuhan ingat
Akan ku hati seperti daun yang remuk hati di hadapan Tuhan. Tuhan lihat, Tuhan angkat, belas kasih Tuhan besar bagi kita. Tuhan ingat, Tuhan angkat, belas kasih Tuhan besar bagi kita. Bapa, kami sangat bersyukur. Ternyata Engkau tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Setiap dalam kesempatan di mana umat-Mu hadir di dalam Dewan Musyawarah-Mu yang agung, Engkau selalu memberikan pernyataan dan kekuatan serta mengingatkan kembali kepada kami bahwa Engkau sungguh Allah yang tidak pernah berubah. Dan kesetiaan-Mu atas umat-Mu sungguh amat sangat terbukti. Dan Engkau telah menyatakan hamba-Mu ketika mendapatkan persoalan dan kesulitan, bahkan hamba-Mu yang memberanikan diri untuk bertindak berdasarkan akan perintah-Mu, maka Engkau akan mencukupkan dan memberikan segala sesuatu yang tidak pernah terpikirkan dan yang tidak pernah terkandung dalam hatinya. Maka menjadi doa hamba-Mu ya Tuhan, tentunya kasih-Mu itu juga berlaku bagi jemaat-Mu di tempat ini. Dan Engkau juga akan terus membimbing kami sampai seluruh isi rumah tangga kami selamat sampai di surga. Terima kasih. Engkau memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan isi hati-Mu, dan Engkau juga memberkati hidup nikahnya. Apa yang sedang dialami tentang anaknya, Engkau selalu memberikan kekuatan demi kekuatan untuk terus mengiring kepadamu. Bahwa pada akhirnya Engkau pasti tidak akan pernah mengecewakan hamba-Mu dan kami semua. Karena Engkau adalah Allah yang Alfa dan Omega. Dari awal Engkau menciptakan dengan sempurna. Maka sambil berjalan dengan kami, Engkau akan menyempurnakan sampai kekal selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan, amin, amin. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita diberkati luar biasa dengan firman, kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Amin. Terima kasih untuk pelayanan Pastor David Novandi ya, di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Dan selanjutnya pengumuman untuk Tuban Blessing pada minggu depan, yaitu tanggal 19 Januari. Kita akan dilayani oleh Pastor Tony Nardi dari Surabaya. Di tempat ini pukul 6 sore seperti biasa ya. Kemudian untuk besok ibadah Beware pada tanggal 13 Januari jam 5 sore di Ruang Ester dengan dress code-nya biru Beware. Baik, itu saja yang boleh saya sampaikan pada malam hari ini. Mari saya undang pelayan persembahan untuk kita memberikan persembahan.
yang telah mempersiapkan hamba persembahan, kita angkat dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang maha tahu Tuhan. Apa yang boleh kami alami Tuhan, semua ada di dalam kontrol yang daripada Engkau Tuhan. Dan biarlah hidup kami Tuhan boleh menyenangkan Engkau Tuhan dalam setiap musim yang boleh kami jalani Tuhan. Kini kami mau memberi Tuhan dari apa yang telah Kau berikan dalam hidup kami, kiranya menyenangkan Engkau Tuhan. Dan biarlah untuk kemuliaan-Mu Tuhan dan pekerjaan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Yesus, kami ucap syukur dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sampai Tuhan Yesus berkati. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Sekali lagi katakan, perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Mari kita bangkit berdiri bersama, katakan, Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur
Sungguh kami sangat bersyukur karena kuasa firman-Mu lah yang membuat umat-Mu memiliki kualitas iman yang tangguh, bahkan iman yang teguh. Sehingga mereka tidak akan lagi khawatir dan takut yang berkelanjutan. Oleh sebab itu ya Allah ya Tuhanku, apabila umat-Mu telah melakukan bagiannya, maka tiba saatnya Engkau yang akan bekerja lebih lanjut untuk menyempurnakan apa yang menjadi kehendak dan rencana-Mu. Oleh sebab itu hamba-Mu berdoa demi nama Tuhan Yesus, hiburlah mereka dan tolonglah mereka yang sedang mengalami persoalan. Teguhkan dan kuatkan hati dan pikiran mereka yang hanya fokus tertuju kepada kuasa dan kedaulatan-Mu saja. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, angkat kedua belah tanganmu dengan hati yang percaya. Pulanglah dengan pimpinan kuat kuasa Roh Kudus dan lindungan kuasa nama Tuhan Yesus menyertai-mu, tiba di rumah masing-masing dengan selamat. Pulang serta membawa berkat Abraham, Ishak dan Israel yang memenuhi dalam hidupmu dengan berkat percepatan dan pelipat gandaan, membuat engkau makmur dan termasyur. Apa saja yang engkau perbuat, Allah membuat engkau berhasil dan engkau dibuat sehat. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan diberkati katakan amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati.